Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitunya laporan arus kas. Dan materi yang pertama dan kedua yang akan dibacakan oleh Nurmala Andini. Kepada Nurmala Andini dipersilahkan. Baiklah, untuk indikator pertama kita akan membahas yaitu tentang tujuan dan kegunaan dari laporan arus kas. Sebelum kita membahas tentang tujuan dan kegunaan dari laporan arus kas, kita harus mengerti dulu atau paham apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang penting yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar dari sebuah perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini memberikan informasi penting tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, membayar kewajiban, dan membiayai pertumbuhan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki tujuan utama yaitu untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mana untuk menyediakan informasi yang relevan atas penerimaan kas dan pembayaran kas entitas selama satu periode. Pencatatan laporan arus kas ini digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama yaitu dari manakah sumber kas, yang kedua untuk apa kas digunakan, dan yang ketiga yaitu bagaimana perubahan saldo kas. Selanjutnya kita akan membicarakan atau membahas tentang kegunaan laporan arus kas. Di sini kegunaan laporan arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi investor, di mana untuk investor laporan arus kas ini berguna untuk sebagai menilai likuiditas, menilai profitabilitas, dan membuat keputusan investasi. Selanjutnya bagi kreditor, di mana laporan arus kas ini digunakan sebagai menilai kemampuan membayar utang dan menilai resiko kredit. Selanjutnya bagi manajemen perusahaan, di mana kegunaan laporan arus kas ini berguna untuk memantau kesehatan keuangan, membuat keputusan keuangan, dan meningkatkan akuntabilitas. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu bagi investor. Bagi investor, kegunaan laporan arus kas ini dibagi menjadi 3, di mana yang pertama yaitu untuk menilai likuiditas. Kenapa investor itu menjadikan laporan arus kas ini sebagai menilai likuiditas? Karena laporan arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas bersih dari operasinya. Hal ini penting bagi investor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan melunasi utangnya. Selanjutnya yaitu menilai profitabilitas, di mana laporan arus kas dapat digunakan untuk membandingkan laba bersih perusahaan dengan arus kas bersih dari operasinya. Hal ini membantu investor untuk menilai kualitas laba perusahaan dan melihat apakah laba tersebut dapat diubah menjadi kas. Yang ketiga yaitu kegunaan laporan arus kas bagi investor, yaitu sebagai membuat keputusan investasi, karena laporan arus kas dapat digunakan untuk menilai prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Hal ini membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat, seperti membeli, menjual, atau menahan saham perusahaan. Selanjutnya adapun kegunaan laporan arus kas bagi kreditor, yang pertama yaitu sebagai menilai kemampuan membayar utang. Kenapa? Karena laporan arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas bersih dari operasinya. Hal ini penting bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pokok utang tepat waktu. Selanjutnya yaitu menilai risiko kredit, di mana laporan arus kas dapat digunakan untuk menilai risiko kredit perusahaan. Hal ini membantu kreditor untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman kepada perusahaan dan berapa tingkat suku bunga yang akan dikenakan.
Selanjutnya adapun kegunaan laporan arus kas dari bagi manajemen perusahaan. Di antaranya yang pertama yaitu memantau kesehatan keuangan, karena laporan arus kas membantu manajemen perusahaan untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah keuangan dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, bagi manajemen keuangan, laporan arus kas juga berguna sebagai membuat keputusan keuangan, karena laporan arus kas dapat digunakan untuk membuat keputusan keuangan seperti investasi, pendanaan, dan dividen. Manfaat atau kegunaan yang ketiga yaitu sebagai meningkatkan akuntabilitas, karena laporan arus kas membantu manajemen perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Selain kegunaan bagi investor, kreditor, maupun bagi manajemen keuangan, laporan arus kas juga memiliki kegunaan lain, diantaranya yaitu menganalisis tren arus kas perusahaan, membandingkan kinerja perusahaan yang kita olah dengan perusahaan lain di industri yang sama. Contohnya seperti kita memiliki perusahaan di bidang industri, maka kita dapat juga membandingkan perusahaan kita ini dengan perusahaan yang sama memiliki dalam bidang industri. Sepertinya kita kan mengindustri sebuah kain atau benang, jadi kita juga dapat membandingkan kinerja kita, bagaimana laporan arus kas kita dari perusahaan tersebut sama perusahaan kita. Selanjutnya yaitu membuat proyeksi kas di masa depan. Baiklah, mungkin untuk indikator pertama sekian pembahasannya, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan indikator yang kedua, di mana pada indikator kedua ini kita akan membahas tentang kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah aset yang paling liquid dalam neraca perusahaan, karena aset ini dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat tanpa adanya risiko yang signifikan, kehilangan nilai gitu. Jadi untuk kas terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kas sebagai uang tunai dan kas sebagai saldo rekening giro. Untuk kas dari uang tunai yaitu seperti adanya uang kertas atau koin yang dimiliki perusahaan secara langsung gitu. Sedangkan saldo rekening giro itu ialah uang kita yang disimpan di bank yang dapat ditarik kapan saja tanpa adanya penalti. Dalam laporan arus kas ada juga yang termasuk dengan setara kas, di mana setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Agar termasuk dalam setara kas, satu pos harus siap atau segera dapat dikonversi menjadi kas, yang artinya memiliki jangka waktu yang sangat pendek, misalnya 3 bulan atau kurang. Laporan arus kas tidak termasuk mutasi atau transfer di antara pos-pos yang termasuk dalam kelas yang secara kas. Misalnya, dari rekening giro di bank kita jadikan ke kas kecil. Mungkin sekian pembahasan dari saya yaitu mengenai tujuan dan kegunaan laporan arus kas serta kas dan setara kas. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi oleh Nurmala Andini. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitunya pengungkapan laporan arus kas. Menurut PSAK 2 Revisi 2009, laporan arus kas bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut contohnya adalah perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Transaksi semacam itu meskipun mempengaruhi struktur aset serta modal entitas, tapi tidak mempengaruhi arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Hal ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas, yaitu melaporkan transaksi yang berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.
Dalam beberapa keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memperlakukan peraturan tentang lalu lintas, devisa atau pembatasan hukum lain, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Entitas pengungkapan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan dan tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Langkah-langkah penyusunan arus kas yaitunya berbeda dengan laporan keuangan utama lainnya seperti neraca dan laporan laba rugi. Laporan arus kas tidak disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian. Informasi yang diberlakukan untuk penyusunan laporan arus kas umumnya diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut, yaitunya neraca komparatif yang memberikan informasi tentang perubahan aktiva, utang, dan simpanan anggota selama periode tertentu. 2. Laporan laba rugi yang memberikan informasi tentang laba bersih dan komponennya. 3. Serta pembayaran dividen selama suatu periode. 3. Informasi pendukung yang diperoleh dari hasil analisis perubahan rekening neraca yang memberikan informasi tentang sebab-sebab perubahan kas dan setara kas. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Salsa Nanda Maharandi. Kepada Salsa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi laporan arus kas. Menurut PSAK 2 Revisi 2009, laporan arus kas memiliki 3 klasifikasi dalam arus kas, yaitu sebagai berikut. 1. Aktivitas operasi, yaitunya aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kedua, aktivitas investasi adalah aktivitas yang berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi yang lain yang tidak termasuk secara khas. 3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Baiklah, materi selanjutnya tentang penyusunan laporan arus kas. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan 2 metode, yaitu yang pertama metode langsung, yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Yang kedua adalah metode tidak langsung, dimulai dengan laba rugi periode berjalan dengan menyelesaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tanggungan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan aset-aset jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba-laba yang dihasilkan, dan arus kas masa depan. Titik bagian ini juga membantu pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitas, apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan hutang. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Penggunaan laporan keuangan memerlukan informasi pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktural modal entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Dan yang keempat, ada pos khusus. Yang kelima, arus kas dalam mata uang asing. Mengakibatkan transaksi kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs mata uang asing pada saat transaksi arus kas. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan nilai mata tukar uang asing bukan merupakan arus kas. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Salsa Nanda Maharani yang telah membacakan materi tersebut. Untuk selanjutnya, yaitunya penutupan. Hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan cangkalnya, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.